Saudara-saudariku yang terkasih, salam sukacita untuk kita semua. Sudahkah kita memberi senyum hari ini, Selasa 16 Desember 2025, hari biasa pekan ketiga Advent. Mari kita awali permenungan kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Permenungan kita diambil dari Injil Matius bab 21 ayat 28 sampai 32. Tetapi, apakah pendapatmu tentang ini? Seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur." Jawab anak itu, "Baik, Bapa." Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, "Aku tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal, lalu pergi juga. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang terakhir." kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal akan mendahului kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepadamu dan kamu tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu tidak juga percaya kepadanya." Saudara-saudariku terkasih, bacaan Injil hari ini bicara tentang Yesus meminta pendapat imam-imam kepala dan pemuka bangsa Yahudi tentang seorang yang mempunyai 2 anak laki-laki. Kepada anak yang sulung dan berkata, "Anakku, pergilah bekerja di kebun anggur hari ini." Jawab anak itu, "Baik, Bapa." Tapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Anak itu menjawab, "Tidak mau." Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. Lalu Yesus bertanya siapa di antara kedua anak itu yang melakukan kehendak ayahnya? Jawab mereka, "Yang kedua." Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan pelacur-pelacur akan mendahului kalian masuk ke dalam kerajaan Allah." Mengapa demikian? Karena Yohanes datang untuk menunjukkan jalan kebenaran kepada kalian, dan kalian tidak percaya kepadanya. Tetapi pemungut cukai dan para pelacur percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, namun kemudian kalian tidak menyesal, dan kalian juga tidak percaya kepadanya. Saudara-saudariku terkasih, kisah anak sulung yang mengatakan mau tapi tidak pergi adalah kisah para imam kepala dan pemuka bangsa Yahudi yang sering kali mengatakan kalimat-kalimat suci dan baik. Tapi perbuatan mereka tidak sesuai dengan apa yang mereka katakan. Mereka hanya pandai berbicara, tapi perbuatan mereka jauh dari apa yang dikatakannya. Sedangkan para pemungut cukai dan pelacur-pelacur adalah sikap anak kedua yang mengatakan tidak mau atas permintaan ayahnya, namun akhirnya dia menyesal. Dia sadar akan kesalahannya dan bertobat. Dia menyadari akan kesalahannya dan memperbarui hidupnya. Saudaraku terkasih, ada pertanyaan untuk kita hari ini. Kita termasuk golongan anak pertama atau anak kedua? Kita sebenarnya tidak jauh berbeda dengan sikap para imam kepala dan pemuka agama Yahudi yang omongannya besar tapi tindakannya kosong. Padahal Tuhan tidak butuh omongan saja, tapi Tuhan butuh sikap dan tindakan kita. Inilah tantangan kita sebagai murid Kristus. Injil mengingatkan kita agar memiliki sikap dan tindakan hidup yang benar dan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki pada kita. Saudara-saudariku terkasih, masa Advent merupakan kesempatan bagi kita untuk mewujudkan omongan kita dengan tindakan kita sesuai, supaya kita pantas merayakan Natal dengan penuh sukacita. Saya ingin mengajak kita untuk jangan pernah takut untuk bertobat. Jangan pernah takut untuk kembali ke dalam jalan Tuhan. Tuhan butuh kemauan dan niat baik kita untuk memperbaharui diri agar pantas di hadapannya.
Tuhan butuh keseriusan kita untuk bertobat. Saudara-saudariku terkasih, sudahkah kita meluangkan waktu kita untuk datang ke gereja dan mengakui dosa-dosa kita? Salah satu wujud pertobatan kita adalah mengadakan pengakuan secara pribadi di hadapan imam. Beranikah kita untuk melakukan itu? Saya baru dikatakan seorang Katolik yang keren, yang hebat, yang luar biasa bila saya berani mengakui dosa-dosa saya di hadapan Tuhan melalui imam. Pertobatan itu tidak sekedar kata, tapi tindakan yang harus kita buat. Amin. Semoga Allah yang Maha Kasih memberkati saudaraku sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Keluarga Kudus Nazaret, doakanlah kami. Amin. Berkah dalam